Rencana penggunaan dana sebesar 156 miliar itu sebagian besar atau lebih tepatnya sekitar 88% itu akan kami gunakan untuk, menambah luasan cadangan lahan atau land bank. Karena bisnis kita ini developer properti, khususnya di sektor pergudangan. Jadi, untuk menjamin, tersedianya pasokan lahan, kita menambah pasokan menjadi sekitar luas 10 hektar setelah IPO ini. Dari total izin lokasi yang kita miliki sebesar 30 hektar. Dan sisanya sekitar 12% akan kita gunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembangunan gudang dan ruko tahap kedua. Baik, ini menarik Pak Felix karena kita melihat ada 88% untuk menambah land bank yang tentunya sesuai dengan lini bisnis Anda di bidang pergudangan. Seperti apa sebenarnya bisnis pergudangan saat ini terutama ketika wabah COVID-19 ini menyerang? Dari pengamatan kita, alur transportasi logistik ya atau barang itu tidak ada gangguan karena meskipun ada beberapa daerah yang sudah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, itu hanya diberlakukan untuk manusia, bukan untuk sektor barang. Dan kita memang sampai saat ini masih menerima permintaan yang cukup tinggi dari para konsumen kami, baik dari inquiry-inquiry yang ingin membeli ataupun sekedar menyewa gudang kami. Baik, selain itu terkait dengan bisnis pergudangan terutama juga pada pergudangan sewa sendiri ini apakah tidak terdampak juga sama seperti bisnis pergudangan? Selama ini yang kita terima kita tidak melihat adanya dampak negatif yang cukup signifikan. Masih kita masih menerima permintaan dari konsumen langsung ataupun agen-agen properti. Baik, terkait dengan Capex sendiri atas proyek yang rencananya akan Anda jalankan ini kira-kira akan diproses untuk tahun kapan, Pak Felix? Untuk sebagian besar capex yang tadinya untuk pembebasan lahan atau peningkatan luasan land bank, dalam waktu dekat ini dalam 1-2 bulan akan kita tuntaskan pembeliannya. Kalau untuk modal sisanya yang untuk modal kerja rencana akan kita pakai sepanjang tahun ini. Jadi kita menargetkan pembangunan gudang dan ruko di tahap kedua ini dapat selesai sebelum akhir tahun 2020 sehingga kita juga dapat membukukan penjualan di tahun ini juga. Baik, berarti apakah semuanya ini masih on track sesuai dengan yang direncanakan oleh perseroan sebelumnya atau sebenarnya ada rencana yang sudah direvisi sebelumnya Pak Felix? Semuanya masih berjalan sesuai rencana, jadi sampai detik ini tidak ada perubahan dari strategi perseroan yang sudah kita cantumkan di prospektus Pak Daniel.